Nah, kemarin saya udah cerita tentang sejarah dan biografi para wali. Nah, kali ini biar lengkap dan solid, bahwa dari dulu umara dan ulama itu selalu hidup berdampingan dan seringkali ditemukan masih dalam keturunan yang sama. Seperti yang kemarin Kiai Topo sebagai ulama, sedangkan Kiai Kusen sebagai lurah pertama di desa Jagusimo. Maka dari itu tak heran kalau misalnya di zaman dahulu seorang lurah atau kepala desa itu mempunyai aura dan karisma yang luar biasa gitu. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Begitu juga seperti Sultan Mataram yang merupakan garis keturunan waliullah yang diteruskan hingga saat ini, seperti di Kesultanan Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menelusuri sejarah dan cikal bakal Kebumen di tangan Umaro, yang tentu tidak asing lagi dengan para tokoh yang bernama misalnya Ki Bodornolo, Ki Bumi, dan Arung Binang. Dimulai dari Ki Bodornolo, di mana beliau masih merupakan keturunan dari Panembahan Senopati atau Sultan Mataram ke-1. Salah satu anak Sultan Mataram ke-1 yaitu Ratu Pembayun menikah dengan Ki Ageng Mangir di tahun 1584. Kemudian memiliki anak bernama Kiai Maduseno yang merupakan ayah dari Ki Bodornolo. Ki Maduseno lahir di keraton, namun karena beberapa alasan yang hingga kemudian harus disembunyikan dan dibesarkan di daerah Panjer Gunung atau daerah Karangganya, Kebumen saat ini. Kemudian Ki Madusena menikah dengan Dewi Menjaji di tahun 1605 dan kemudian lahirlah Ki Bodornolo. Beralih ke tahun 1623, Panjer yang saat itu belum menjadi wilayah Mataram kedatangan utusan dari Mataram, yaitu Ki Suwarno yang berniat untuk mencari tempat yang akan dijadikan lumbung padi dan pangan dalam rangka penyerbuan terhadap VOC di Batavia. Kemudian dimintalah Ki Bodornolo oleh Sultan Agung Mataram untuk membantu Ki Suwarno dengan cara membeli pangan dari penduduk setempat. Hingga kemudian lumbung padi tersebut terus membesar, di mana bekas lumbung padi tersebut saat ini dapat kita lihat sekarang adalah yang ada di kawasan Mersoli yang telah banyak beralih fungsi dari Mataram, Belanda, hingga kemudian banyak berdatangan pasukan dari Mataram ke daerah Panjer, hingga Panjer menjadi basis militer Mataram saat itu. Singkat cerita, di tahun 1627 sampai 1629, di mana Ki Bodornolo ikut menjadi pengawal bahan pangan yang dikirim ke Batavia. Kemudian saat di Batavia, Ki Bodornolo pun juga ikut berperang di daerah Rawabangke, Jakarta Timur. Yang hingga pada akhirnya karirnya membawa kepada diangkatnya Ki Bodornolo menjadi senopati perang. Kemudian di tahun 1624, Panjer resmi dijadikan sebagai kabupaten dan menjadi wilayah kerajaan Mataram. Dan Ki Bodornolo diangkat menjadi bupati pertama Kabupaten Panjer Roma, dan Ki Suwarno diangkat menjadi Bupati Panjer Gunung. VOC memandang lumbung padi tersebut sebagai basis penting Mataram. Di tahun 1643, VOC berencana ingin menghancurkan lumbung padi tersebut. Hingga saat mendarat di Pantai Urusewu atau Petanahan saat ini kembali digagalkan oleh pasukan Ki Bodornolo yang dibantu oleh Ki Singapatra yang merupakan mertua dari Ki Bodornolo. Keberhasilan Ki Bodornolo dalam mengalahkan VOC membuat Ki Bodornolo diberi gelar Ki Gede Panjer Roma I oleh Sultan Mataram. Nah, kemudian pada tahun 1658, Ki Gede Panjer Roma I menyerahkan kekuasaan kepada anaknya yang bernama Ki Hatrosuto atau Ki Gede Panjer II, di mana di masa pemerintahannya akan bertemu dengan Pangeran Bumi Dirjo atau yang bernama lain Ki Bumi, yang merupakan adik dari Sultan Agung Mataram yang menjadi bakal nama Kebumen. Sekian penjelasan untuk part ke-1 tentang sejarah Kebumen yang diawali dengan biografi seorang keturunan Sultan Mataram yang bernama Ki Bodornolo.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.